semua para YouTube di mana saja Anda berada. Di saat hari ini kami akan berbicara dengan salah satu tokoh adat dan juga tokoh gereja, tokoh masyarakat yang berada di wilayah timur di desa Wijayapunu, Kecamatan Maluku Utara, Kabupaten TTS ya, Timur Tengah Selatan. Ya, di sini kami sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana tadi profil kita tentang bagaimana ada rumah bulat di wilayah ini, di wilayah tersebut. Sehingga saat ini saya akan berdiskusi sedikit dengan Bapak Valo, dan Bapak Valo akan bercerita tentang bagaimana sedikit sejarahnya sampai sekarang adanya rumah bulat tersebut. Kalau dalam bahasa daerah rumah bulat apa Bapak namanya? Pimbubu. Oke, baik. Kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Valo. Bila ne ay pakpul metal li ambil kuan imbali nakat naka desa Wijayapunu kuan kana nak Watulu jadi Kecamatan Maluku Utara, Kabupaten TTS. Nah, ambil ay timur i nakaunu hay amnas tine an moy na kon imbubu sebelum imbu kasli kapan hay pat imbubu an hay na kuna ko hay amnas ahuntin dari nenek moyang kami. Memang moyang kami yang buat memang ini sampai saat sekarang ini, sampai cucu-cucunya kami tetap masih pakai sampai saat ini juga. Dan waktu kami dari nenek moyang kami kerjakan ini rumah bulat ini bukan di sini saja, tapi dulunya orang buka pertama kali di atas Gunung Mutis. Semua raja-raja, ada 16 raja dari semua berapa nih kabupaten ini, semua naik semua di atas Gunung Mutis. Baru Bapak dari nenek moyang saya membuat rumah bulat ini. Dia sih nenek moyang saya Valo ini yang membuat rumah bulat di atas Mutis. Makanya sesudah itu, waktu itu adalah bencana yang begitu berat, banyak hebat. Makanya baik-baik saya yang membuat ini rumah bulat untuk melindungi semua raja-raja yang di atas Gunung Mutis. Sesudah itu hujan selama berapa puluh hari itu berhenti. Baru ini raja-raja dan ini baik-baik dong, baru berbagi di atas Gunung Mutis, sehingga satu-satu mencari tempat untuk tinggal di situ. Maka itu sampai saat sekarang ini kami sebagai cucu anak juga kami sudah bisa melepaskan budaya kami yang ini rumah bulat. Dan maka itu kita membuat rumah bulat ini juga, dia pembahannya ada banyak sekali. Bahan yang di dalam itu potong-potong tiang yang besar, 4 tiang yang kemuka. Baru kita tampung bahan-bahan di situ. Baru itu bahan-bahan semua lengkap. Potong-potong tiang, habis potong dia pembalok, habis baru potong dia puspar, habis baru ini potong kayu yang kecil-kecil untuk membuat ikat ini, rumput alang-alang ini, baru membuat sebagai rumah bulat. Tetapi itu waktu juga kita membuat itu bukan hanya seseorang saja yang memikul itu bahan. Kita mesti mengundang keluarga banyak orang baru pikul ini bahan. Kita mau sendiri yang membuat setengah mati juga, susah juga baru kita kerjakan ini rumah. Kita kerjakan mesti habis itu undang keluarga yang banyak datang untuk menolong kita dalam itu pekerjaan. Sesudah itu tuan rumah itu kalau ini dia mesti doa baik-baik, bunuh binatang berupa babi atau sapi untuk mendinginkan itu rumah bulat. Baru kas makan orang yang banyak itu berarti kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang datang menolong kita. Itu menurut adat orang timur. Kita harus sebelum itu kita
memperdirikan rumah bulat, kita mesti sediakan segala-gala itu dari bahan-bahan dan segala bahan ini, makanan dan minuman untuk kita melayani keluarga yang datang akan membantu kita itu. Jadi, sudah itu, dan kita membuat itu rumah untuk menyimpan segala makanan-makanan di dalam itu rumah. Kita siapkan itu rumah, dan itu rumah dari dulu rumah besar semacam rumah sengkok atau rumah tembok. Kita sudah ada di sini juga, kita pakai hanya alang-alang saja untuk rumah ini, rumah-rumah bulat dan rumah-rumah besar. Itu. Maka itu sekarang ini sudah ada pun perubahan. Sekarang ini sudah ada perubahan. Kita membuat rumah besar pakai atap seng, dinding bebak atau setengah tembok begitu. Kita pakai dengan itu karena itu adalah sumbangan dari pemerintah. Tapi semuanya dari rumah bulat itu swadaya rumah sendiri. Swadaya rumah sendiri. Baik, Bapak Falo mungkin saya tanya, manfaat dari rumah bulat itu mungkin seperti apa, untuk apa, seperti mungkin agar badan panas, mungkin ada fungsi-fungsi lain lagi manfaat dari rumah bulat itu. Jadi kita membuat rumah bulat ini, dia pemanfaatnya untuk setiap tahun itu kalau kita panen hasil tanaman itu sebagai makanan, yaitu jagung padi, kita kas masuk di situ. Dan kita di sini juga daerah dingin, kita pergunakan ini rumah bulat untuk membuat api untuk kita panggang di situ, tidur di situ juga. Nakoleng ang molok yung sa tukan ang ampun ni desa biyan nabalalihay desa bizat puno SLI. Jadi itu supaya kan ilanakan macam itu. Mahalat SLI naik taniko. Itu mesti ada tahap itu soal yang saat an menabalay alih budaya lidam saat naik teknikan. Napa SLP supaya kalau ia plena tanpa kita mesti pilih nak hit umat monef nak kohit aku amnais ahun kini mesti tetap at pakai piut sebab nanti kat pakai tolen tentai kita menahtet naik talio neta futani ay tanoi tani asli minggu beli hai kali itu at si kita menahtet at si ada si naik nemli asli itu mau tu kaya usah nilina ko lahanin oke biyan plan tinambila desa liya akal biya atau na kanili tentu sa dito ng tetat city maski takten na nanay island na nanay sa ang fuf na dali tatmuin ta kung imbubuli dali smusa at sikit at sihin ay tamna hamat sosa masat sosa suk na pinlet ne subatis buwabe sa liya. Ya baik, Bapak mungkin setelah Bapak memperkenalkan, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan buat orang Timur, lebih khusus kepada Bapak mereka, tetapi juga kepada generasi berikut untuk bagaimana budaya rumah bulat ini dipertahankan atau dilanjutkan, atau untuk kedepannya agar tidak punah orang menggunakan rumah bulat ini, tidak terpengaruh dengan perkembangan modern rumah-rumah baru sehingga orang melupakan rumah bulat itu. Mungkin ada pesan yang Bapak perlu sampaikan bagi orang Timur lebih khusus, tetapi juga untuk kita semua. Mungkin Bapak boleh sampaikan. Lalu molok le ilan nilaw anin oke. Anaut maabalat le askolam nanu. Ya nautem sam asal naut lekat niken hitmonit jika hituk esli hit imbubu. Alam namok memok meleman muen memsa masampain amat mumnau ho imbu bet funetat muen tak ko imbu. Baik. Ya, jadi ini mungkin sedikit wawancara kami terkait dengan rumah bulat yang berada di timur Desa Wijayapunu, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Tetes, yang baru saja saya sedikit berdiskusi dengan Bapak Yakobus Falo, nama kecilnya. Maaf Bapak saya sebut nama, mungkin inilah sedikit wawancara kami. Mungkin lebih ke depan ada hal-hal yang perlu kita sama-sama bisa
mengambil hikmat daripada bagaimana penggunaan rumah bulat di wilayah ini.